Selamat malam rekan-rekan semuanya. Tak terasa kita sudah memasuki hari Jumat minggu kedua di bulan November ini. Tentu mungkin ini yang diharapkan gitu ya. Nah, hari Jumat biasanya sudah free Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, itu hari yang dinanti-nantikan bagi setiap para pekerja. Oke, ya pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama kembali lagi di Malam Kesaksian Online. Oke, mungkin bagi rekan-rekan sebelumnya, saya mewakili atas nama Komisi Kesaksian mungkin mau minta maaf gitu ya. Kalau memang kesaksian pada malam hari ini ada sedikit perubahan gitu ya. Perubahan narasumber. Kalau mungkin yang sebelumnya rekan-rekan kalau coba mengamati di IG GKI Ngagel ini, nah itu pembicaranya narasumbernya itu Ineke. Dan kebetulan sayang sekali Ineke sebagai narasumber beliau berhalangan dikarenakan mengalami kecelakaan. Itu ya, kita akan berdoa bersama semoga Ineke lekas pulih gitu ya. Tetapi bukan berarti gak ada narasumber, tapi kita ada penggantinya gitu ya. Oke, pada malam hari ini saya tentu tidak seorang diri. Saya ditemani narasumber yang tentu kita tidak asing lagi, yaitu Angela Evania gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama saya undang beliau. Halo, Halo, selamat malam Angel. selamat malam. Bagaimana Suara aku jelas ya? kabarnya? Jelas, jelas. Kabar Suara kakak baik, jelas baik, juga baik. iya. Jelas, jelas, jelas. Oke, oke. Dari segi suara sama segi apa namanya? Gambar, no problem ya. Sehat semuanya No ya. problem. Begitu juga keadaan Angel sehat-sehat semuanya ya. Sehat, puji Tuhan. Oke, ya. Mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi, masuk lebih lanjut, mari kita sama-sama buka malam kesaksian online ini dalam doa. Kakak akan pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang terus Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh men-sharingkan apa yang kami dapatkan, apa yang kami rasakan, dan semuanya itu kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati acara pada malam hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga mau berdoa untuk Angel yang akan jadi narasumber, kiranya Engkau Tuhan mau memberkati, mau urapi beliau, sehingga setiap kata-kata yang Angel sharingkan, setiap cerita yang Angel bagikan, itu tentu boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat segala perangkat, koneksi kami, dan yang Engkau berkati, beri kami kelancaran. Dan kami juga mau berdoa buat narasumber kami yang lain, yaitu Ineke, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang Ineke rasakan, kiranya Engkau juga mau tilik anakmu, sembuhkan anakmu ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai malam kesaksian online ini, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke Angel, iya pada topik kita malam hari ini, topiknya menemukan bakat supaya jadi berkat gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal bakat nih. Sebelum ngomong-ngomong soal bakat, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Nah, mungkin ya sebagian besar tahu sih, pasti akan tahu gitu ya. Nggak ada salahnya bagi teman-teman rekan-rekan yang mungkin belum kenal siapa sih ini, gitu ya. Silakan Angel. Iya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Angel dari Komisi Pemuda, tepatnya pengurusnya Komisi Pemuda, dan umur saya, apalagi ya, umur 19. Oh, umur 19 gitu ya, waduh. Bingung kalau aku Oh perkenalan. iya. Nah, bagi rekan-rekan yang memang sudah tahu ya boleh disapa gitu ya. Wah, ini dia si Angel.
Kalau lebih tepatnya boleh kakak ini ya, ketua kali ya. Ketua dari Komisi Iya, Pemuda, betul ya? Oke. betul. Ya, ini ada yang kasih saran Angel. Nah, Angel punya earphone nggak ya? Nggak punya ya? Nggak bawa ya? Iya, Kak. Tahu, Kak. Oh, nggak apa-apa wes. Ya, Nggak oke, apa-apa. oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ya, malam hari ini kita ngomong-ngomong soal tadi ya, menemukan bakat supaya jadi berkat. Nah, ngomong-ngomong, si Angel ini yang ketua Komisi Pemuda Remaja, ini bakatnya apa sih, Angel? Nah, boleh diceritakan. Angel sukanya apa Nah, ini ya? kalau ngomongin bakat ya, Mm-mm. aku ini sih, aku suka baking, bikin kue, sama Mm-mm. suka dalam bidang musik sih. Aku kebetulan bisa dikit-dikit main piano sama nyanyi juga dikit-dikit. Waduh, ini paket komplit gitu ya. Iya, Oke, dikit-dikit ya. oke, dikit-dikit. Tapi kalau mau itu dipakai luar biasa pasti ya. Gimana Angel? Cerita awal mula kok Angel ini tadi ya ada dua ya berarti yang kakak boleh garis bawah yaitu suka baking, bakery atau sama musik gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bakery dulu deh. Nah, awal mulanya suka bakery ini gimana ceritanya? Sebenarnya awal mula suka bikin-bikin kue gitu ya. Itu kan Mm-mm. karena emang dari keluarga sih. Dari keluargaku kan emang mama tuh jualan kue. Jadi bergerak emang di bidang makanan gitu. Jadi dari kecil tuh sudah tiap hari berkutat dengan berbagai jenis makanan yang dijual Ah, mama. Jadi ya mau nggak mau akhirnya kebawa sampai ke sini. Jadi kayak tahu, oh ini tuh bikinnya kayak gini. Oh ini tuh namanya makanan ini kayak gitu sih. Kalau untuk makanan. Kalau untuk yang musik sendiri sih suka awal kan memang kalau mama tuh sukanya baking gitu ya, kalau papa sukanya musik gitu. Jadi papaku tuh pinter main gitar, terus sering ngajak-ngajak anak-anaknya tuh nyanyi-nyanyi bareng gitu sih kalau papa. Jadi oh, gitu. Jadi dari papa mama sih. oh, jadi ini ya keturunan gitu ya, diturunkan, diwariskan gitu ya. Iya, Wah, enak ini ya. betul. Kakak kalau boleh bayangkan ini nyanyi keluarga, terus tiba-tiba ada hidangan gitu ya, disantap bersama gitu ya, quality time bersama keluarga gitu ya. Oke oke Angel, sebelum Angel sekarang jadi bakery gitu, waktu kecil dulu mungkin sempat bantu-bantu mama ya. Sampai pada akhirnya sekarang kan di tahap tahap seperti apa Angel? Apakah Angel sudah mandiri, sudah bisa Hmm. sendiri tanpa mama atau gimana Angel? Kalau dulu kecil sih emang dibiasain sama mama buat anak-anaknya tuh tahu gitu setidaknya bantuin papa mama bantuin mama sih lebih dari bantuin mama buat Hmm. kalau misalnya ada pesanan kue apa-apa gitu emang harus bantu jadi biar tahu juga masa mamanya jual kue anaknya nggak tahu gitu kan mama tuh kayak gitu jadi emang dibiasain buat bantu-bantu ya kebetulan sekarang sih udah bisa lah beberapa bikin gitu. Oh gitu ya, bisa ya. Berarti bisa dikatakan ini ya penerusnya usaha mama gitu ya. Wah, calon-calon gitu ya. Oke, oke, oke. Iya, ngomong-ngomong ngomong-ngomong soal bakery gitu ya, soal roti gitu yang buat-buat roti. Eh, roti apa sih yang Angel buat ini? Kalau untuk saat ini kebetulan sih Mm-mm. aku pribadi memang ada bisnis kecil dalam yang jual kue donat sama brownies gitu sih kalau aku pribadi ya. Jadi tiap hari Mm-mm. emang ya berkutatnya dengan itu gitu sih. Jadi brownies sama donat. Oh, brownies sama donat loh. Berarti ini beda sama yang punya mama ya. Nah, kalau mama Iya buat benar. buat yang kayak apa? Nah, ini ada diferensiasi, ada perbedaan ini. Bedanya apa, Angel? Boleh. Kalau mama saya itu macam-macam sih, kayak mulai dari kue basah, terus ada apa ya, Oh, bolu, cake gitu-gitu sih kalau mama. oh, berarti Gitu. cakupan mama itu lebih luas gitu ya, Angel ya. Kalau Iya, Angel lebih benar. spesifik gitu ya. Iya, betul Oke, betul. tapi tentu buatan Angel pasti itu ya, apa namanya? Ikuti kekinian, hits ya. Biasanya kan gitu ya. Iya, Mungkin. ya bisa dibilang versi anak mudanya lah gitu ya. Nah, betul betul betul. Ada rasa Lotus, rasa Oreo, rasa apa wis, toppingnya macam-macam pasti Hmm. gitu ya. Oke oke. Nah, nah, sewaktu Angel punya bakat kayak
membuat roti dan musik. Nah, gimana? Keluarga ini support enggak, Jel? Kalau memangnya support, apa sih yang keluarga ini sudah lakuin untuk Angel hingga saat ini gitu? Bisa jadi seperti saat ini. Support sih pasti ya, karena emang dari Mm-mm. kecil kalau di keluarga papa sama mama tuh prinsipnya sih selalu dukung apa yang anaknya suka selama itu positif. Dan kalau dalam segi makanan pasti mama support banget karena kan emang mama menguasainya itu kan. Jadi lebih mudah lah ngajarinnya gitu. Jadi emang kalau aku tanya-tanya tuh lebih gampang kan bisa langsung tanya ke mama gitu kayak kalau bikin ini tuh caranya gimana, kalau bikin itu caranya gimana kayak gitu sih. Jadi mama bisa langsung ngajarin aku, nggak perlu eh, bayar les mahal-mahal atau kursus di orang kayak gitu sih ibaratnya ya kalau yang Oh, bisnis iya, 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 gitu iya. kan jadi belajar langsung sama mama. Nah kalau yang musik sendiri sih emang dari kecil kakakku kan juga penyanyi kan jadi dia emang sering Iya. nyanyi-nyanyi gitu Ah, di ah, ah. gereja juga kadang di acara-acara nikahan dan lain-lain gitu sih kalau kakakku dan itu aku juga suka sih kalau untuk nyanyi terus juga akhirnya belajar piano gitu dan itu papa emang support banget papa mama tapi supportnya dalam mengarah ke pelayanan jadi bukan support untuk jadi entertainer atau Oh, memang oh, disupportnya untuk pelayanan kayak gitu sih. oh, gitu ya, iya, iya, iya. Ngomong-ngomong, iya ini mungkin Papa ini masih masih penatua apa? Oh sudah enggak. Oh ya calon berarti ya ex gitu ya, ex penatua dari Majelit GKI Ngagel gitu ya. Bagi rekan-rekan yang belum tahu gitu ya. Ya ini anak dari Bapak mantan penatua Andreas Unas gitu. Nah, ini mungkin yang di sini yang gabung-gabung ini juga ada yang mantan atau lagi menjabat penatua gitu ya. Nah, oke oke. Nah, kira-kira dari Angel yang sudah buat, berarti kalau ngomong soal rasa, lidahnya pasti sudah apa ya, peka atau tajam sekali gitu ya, Angel ya. Misalnya Ya, ini nyicipin roti, misalnya buatan siapa ini, oh ini ada yang mungkin bahan ini kurang gitu-gitu, sudah sampai tahap itu ya, Angel ya. ya mungkin ya. Kurang tahu juga sih. Nggak berani Gitu ya. bilang jago banget Oke. ya enggak sih. Oke, masih on proses gitu ya, masih belajar juga gitu. Oke, ngomong-ngomong soal jenis roti yang Angel paling sukai. Nah, ini pasti ada favoritnya dong. Dari setiap yang mungkin Angel sudah sering buat. Nah, apa Angel? Aku kalau roti ya apa ya? Aku sih paling suka sih sebenarnya emang aku basicnya suka brownies gitu sih. Jadi emang Oh, suka nyoba-nyoba gitu. Dan itu sih emang suka beli-beli nyobain yang orang gitu. oke, Banyak nyobain itu roti. dalam arti mungkin belajar ya apa misalnya ada apa ada standar yang Angel sudah tetapkan, terus misalnya oh ini merek A gitu ya, coba aku tak beli, ya apa Ya, caranya supaya taste-nya mungkin ya mirip-mirip mendekati lah, gitu ya Angel ya. iya gitu. Terus juga ya belajar juga sih maksudnya Belajar juga. beragam kan jenisnya. Jadi belajar gitu sih, Oke explore. oke, explore ya ini namanya yang muda masih suka explore explore gitu ya, coba ini coba Hmm. itu gitu ya. Oke, kalau soal musik Jel, jenis musik apa yang Angel sukai? Nah, kalau soal musik ini sebenarnya aku nggak terlalu paham juga sih. Oh, Tuh. gak terlalu paham. Karena Oke, apa oke. ya? Aku ini sih, apa suka pop aja gitu. Soalnya biasanya kalau musik emang biasanya nyanyi-nyanyi aja di rumah sama keluarga atau kalau nggak ya di gereja gitu aja sih kalau musik. Jadi nggak terlalu paham banget gitu. Oh, nggak terlalu paham banget. Pasti nuansanya rohani. Iya. Iya, Hmm, nggak enggak juga juga ya. sih. Oh, enggak juga ya. Berarti aneka rasa gitu ya. Ada rohani, ada rohana gitu ya. Ada duniawi gitu. Oke, oke. Berarti kalau ngomong soal musik, ada nggak kira-kira musik ya ngomonglah soal pelayanan gitu ya, soal musik gereja. Ada nggak lagu yang mungkin selama ini Angel nyanyikan atau Angel kan juga sebagai pemusik nih, pelayanan juga melayani di ibadah. Nah, ada nggak lagu yang memang punya pengalaman tertentu atau berkesan gitu, Angel?
Kalau lagu ya. Lagu sih akhir-akhir ini emang lagi suka banget sama dua lagu. Yang pertama itu Waktu Tuhan, sama yang kedua itu Yesus Kekuatan. Sih itu yang akhir-akhir ini paling paling sering. Ada kisah apa, Angel? Kenapa kok suka dua lagu itu gitu kan? Pasti kan Kalau kalau kisah sih sebenarnya karena emang dulu kalau yang Waktu Tuhan itu emang lagu emang sering banget dinyanyiin sama keluarga besar gitu. Emang kayak mm-mm. keluarga besar juga suka gitu karena emang apa ya, dua lagu ini menurut kami mempunyai penguatan yang luar biasa gitu sih dalam Oh, penguatan. lagunya, dalam musiknya gitu. Jadi karena itu suka gitu. Oke, kira-kira pesan apa Angel yang Angel tangkap dari dua lagu itu? Mungkin rekan-rekan di sini ini bisa tahu meskipun nggak tahu liriknya gitu ya. Nanti coba di search gitu ya. Nah, pesan apa yang Kalau Angel tangkap dan Angel istilahnya ya pegang lah, pegangan nilai hidup lah gitu Angel. kalau yang Waktu Tuhan sih, ya itu sih ketika ngerasa dua-duanya ini adalah lagu yang kalau biasanya lagi ngerasa down gitu, Mm-mm. terus ngerasa capek gitu ya. Kayak misalnya aku Wah, capek nih habis kerjaan tugas atau habis eh, apa ya melakukan aktivitas lah sehari-hari. Lagu Waktu Tuhan tuh kayak kasih penguatan gitu loh bahwa nanti suatu saat itu akan ada waktu Tuhan yang terbaik gitulah intinya. Kalau yang Yesus oh, kekuatan juga sama sih juga kayak gitu. Maksudnya dalam setiap aktivitas ya itu kekuatan kita nah gitu sih. ini Aduh dia. jadi rohani banget loh. Oh, enggak apa-apa tuh. Memang kan pesan message lagunya kan beda-beda kadang-kadang, tapi memang mungkin itu intinya gitu yang Angel dapatkan Iya, sama iya. keluarga gitu ya. Nah, jadi buat rekan-rekan, nah ini ya kalau bagi rekan-rekan yang bergabung sekarang atau nanti yang akan melihat gitu ya, yang lagi down gitu ya. Nah, bisa dikuatkan lewat lagu itu ya yang menjadi inspirasi dari si Angel gitu. Oke, ngomong-ngomong soal eh, panutan fans gitu Angel. Nah, Angel Apa punya ya? punya ini enggak panutan sosok tertentu deh, siapa idolanya kalau misalnya eh apa penyanyi-penyanyi siapa, kalau memang musik player itu siapa, Kalau idola, atau idola ini sih pasti jujur enggak ya, apa ya? keliru ya, enggak bukan K-pop lover ya, bukan Jel ya, salah ya. Suka juga sih. Oh, Aku tuh suka banyak jenis sih kok. Jadi kayak emang dari K-pop ada yang suka, dari pop ada yang suka juga gitu sih. Jadi emang banyak yang aku suka, tapi untuk yang spesifik suka banget tuh enggak kayaknya ada, belum belum ada. ada. Oh, belum ada. Gitu. Oke, 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 Emang suka oke. macam-macam gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, ini tadi Angel kan sempat sebut masalah pelayanan ya, Angel ya. Nah, sejak kapan ini Angel mulai terjun ke dalam dunia pelayanan, Angel? Dan itu gimana ceritanya? Awal mulanya, masa tiba-tiba Angel seberani ini? Nah, siapa tahu dulu itu malu-malu. Nah, kalau kakak dulu itu jujur malu. Akhirnya bentukannya jadi kayak gini seperti sekarang malu-maluin gitu. Kalau Angel gimana nih? Kalau aku dulu awal pelayanan, emang dulu awal masuk remaja kan dulu remaja dari Hmm. TIC ke remaja itu emang aku pemalu banget sih. Aku susah untuk berbaur gitu dulu istilahnya. Emang susah untuk ngajak omong orang duluan gitu tuh emang susah gitu. Nah terus dari remaja itu lama-kelamaan ada teman-teman yang emang ngajak untuk yuk ke ini yuk ikut pelayanan yuk gitu. Jadi kayak emang diajak sama Mm-mm. teman-teman pengurus dari waktu itu gitu. Dan pertama kali pelayanan pertama aku tuh operator dulu kayak diajakin jadi operator gitu kan. Terus aku ya mau-mau aja karena operator kan di belakang kan karena aku Iya. malu jadi ya di belakang Mm-mm. oke lah gitu. Mm-mm. Akhirnya ya udah aku mau jadi operator. Tapi terus lama-lama diajakin karena tahu kakakku penyanyi kan. Jadi Mm-mm. Mm-mm. akhirnya disuruh coba mau nggak coba jadi singer gitu. Nah terus akhirnya dari situlah akhirnya lama-lama diajak pelayanan lebih luas. Oh, lebih luas lagi gitu ya. Tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu ya, Angel ya. Sampai saat ini Iya. gitu ya. Oke, oke. Nah,
Kira-kira selama berapa tahun, Jel? Kurang lebih, Jel? Sampai Apa hingga itu saat ini, pelayanan? Jel. Pelayanan, betul. Kalau pelayanannya itu dari SMP kelas kelas 2 kalau nggak salah mulai Oh, benar-benar aktif itu dari SMP kelas 2. Jadi setelah dari PIC itu terus aku masuk ke remaja dan di situ yaitu mulai di situ setelah beberapa bulan diajakin gitu jadi langsung aktif gitu sih itu. Jadi oke, udah cukup oke. lama ya, Iya, udah sudah cukup lama. lama. 5 tahun ke atas kali ya, Jel, ya? Betul ya? Iya, betul. Mm-mm. Sudah bisa, sudah menguasai banyak bidang pelayanan ini gitu ya. Asam Enggak garamnya juga sudah kok. banyak. Oh, enggak juga. Enggak juga. Oke, iya, iya, iya. Selama menjalani pelayanan tentu yaitu ya, namanya ada cerita-cerita tertentu ya, Angel ya. Entah kisah menyenangkan atau kisah sedih. Ada nggak yang seperti itu, Angel? Waktu kapan ini? Momen-momennya itu, Angel. Yang Angel ingat yang berkesan gitu, semasa pelayanan. Pelayanan ya. Mm-mm. Momen menyenangkannya banyak sih karena seneng gitu pelayanan sama teman-teman kan banyak ya, teman-teman baru terus juga memang kalau di komisi pemuda itu eh, aku punya banyak temen yang aku ngerasa deket banget udah ngerasa Mm-mm. nyaman gitu dan itu yang benar-benar ngerasa seneng sih aku di situ karena aku bersyukur juga aku waktu itu ditarik masuk ke pelayanan karena kalau aku nggak ditarik ke pelayanan aku nggak tahu sih maksudnya aku nggak bakal kenal mereka atau mungkin nggak akan sedekat Mm-mm. itu kan sama mereka gitu jadi aku benar-benar bersyukur dulu diajak pelayanan gitu kalau untuk sedihnya ya pasti ada. Apalagi setelah sudah jadi pengurus gitu kan karena kalau jadi pengurus kan Mm-mm. lebih padat gitu ya jadwalnya gitu kan jadi kadang itu bukan sedih sih kayak lebih ngerasa agak kewalahan gitu kadang-kadang kalau emang Mm-mm. di sekolah lagi full, lagi ujian atau banyak tugas, terus juga ngurusin kegiatan di gereja dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi itu yang kadang ngerasa lumayan kewalahan gitu sih. Oke, oke. Iya, 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 iya. Ngomong-ngomong Gitu. tadi sempat kewalahan gitu ya. Nah, itu keluarga tahu ya, Angel ya? Kayak papa mama itu tahu Hmm, gitu ya? iya tahu sih, tahu. Tapi Tahu. eh iya tahu sih, soalnya aku tipe yang terbuka sih. Jadi kalau Hmm, misalnya aku lagi apa gitu, emang aku cerita. oke. Nah, kalau misalnya papa mama tahu sempat terbuka dan cerita, ada enggak istilahnya, wes sudah lanjut jangan jangan terlalu banyak atau melarang gitu, kurangi Hmm, dong porsi pelayanannya atau gimana aja? kalau papa mamaku sih lebih ke arah mereka nggak nyuruh aku untuk gimana-gimana sih. Mereka cuma Hmm. bilang, ya kamu kan di sini pelayanan gitu. Hmm. Ya ini konsekuensi dari kamu pelayanan dan kamu emang harus bisa atur prioritasmu gitu. Mungkin ada saat-saatnya emang kamu memprioritaskan sekolah lebih dulu gitu, memprioritaskan mungkin waktu-waktu ujian gitu ya. Mungkin ya ayo diprioritaskan dulu sekolahnya, belajarnya gitu sih. Jadi papa mama sih nggak pernah yang kayak mm, mendikte aku untuk harus gimana-gimana. Jadi mereka lebih bebasin ke aku dan lebih suruh aku untuk mikir dan milih. Oke, berpikir dewasa gitu ya, nentuin sendiri gitu ya. Iya, Nah, ini betul mungkin sekali. ada baiknya gitu ya, ada hal positifnya ya. Kalau memang istilahnya orang tua itu pernah ikut di dunia kepelayanan, mungkin tahu Hmm, kali ya, gitu ya. Jadi betul. nggak melulu melulu ngomong melarang ini, melarang itu gitu ya. Oke, oke, ya. Betul. Bagi rekan-rekan yang sudah bergabung, nah ini boleh kalau mau tanya-tanya seputar apa tadi menemukan bakat supaya jadi berkat. Nah, bakatnya Angel ini tadi kan sempat kalau kita dengar bersama itu kan ada suka buat kue dan juga suka musik juga. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan, mau sharing-sharing, mau komen silahkan tinggal di kolom komen itu ya. Oke. Nah, nih ngomong-ngomong soal kualitas Jel. Nah, setiap orang kan namanya kalau Angel kan sekarang kalau di dunia bakery jualan kan, betul nggak? Open Iya, BO iya. ya istilahnya gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau untuk menjaga kualitas dari roti yang Angel buat,
itu apa yang Angel lakukan? Ya enggak ngomong kualitas juga untuk kemajuan itu apa yang Angel lakukan selama ini, Angel? Boleh share-share. Kalau untuk karena emang aku sendiri baru Mm-mm. mengawali usaha ini kan selama 1 tahun ya dari bulan Agustus Mm-mm. tahun lalu gitu. Oke. Dan itu benar-benar aku urus sendiri dari nol gitu. Maksudnya dari pembuatannya, dari pemasarannya, dari pengirimannya. Itu aku memang urus sendiri gitu. Nah, dari situlah aku bisa maintain juga sih, kok. Maksudnya apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki gitu. Dan setiap awal-awal dulu, memang setiap hari, hampir setiap kali ada pesanan itu selalu akan ada hal yang bisa aku evaluasi gitu. Mungkin hari ini tuh kurang gini, mungkin besok tuh kurang gini gitu sih. Jadi ya itu sih cara aku untuk. Jadi ketika aku nemuin nih ada sesuatu yang kayaknya nih kurang deh gitu. Besoknya aku langsung coba untuk improve, untuk perbaiki seperti Oh, iya, iya, iya. Sempat itu. ada komplain atau masukan nggak, Angel? Dari mungkin dari customernya Angel atau dari ya mungkin sebelum dijual ke khalayak umum mungkin Angel coba-cobain ke teman-teman atau Iya, gimana, heeh, Angel? betul. Tes. Kalau dulu emang sebelum mulai jualan, karena aku kan orangnya tuh mikirin banget kan kata-kata orang lain gitu. Jadi aku nyobain dulu ke temen-temenku terdekat gitu. Aku emang bikin, terus aku cobain, terus minta mereka untuk kasih masukan tuh kayak gimana. Dan emang banyak banget sih masukan yang aku dapet, dan itu yang bikin ini sih aku jadi lebih berkembang lah gitu. Jadi belajar, oh mungkin kalau kayak gini menurutku enak, tapi menurut orang lain tuh belum tentu gitu. Jadi lebih Iya, bisa paham sih, lebih bisa paham. Oh, orang-orang tuh sukanya yang kayak gini, orang-orang iya. tuh menurut mereka bagus tuh kayak gini gitu. Jadi emang, dan emang kadang ya namanya kita ini sih minta saran dari temen kan pasti kadang adalah, aduh kok gini ya, responnya apa emang nggak enak apa apa gimana gitu kan pasti ada. Nah itu aku juga pernah sih dapat kayak gitu, tapi ya aku ambil positifnya aja sih. Jadi ya mungkin itu yang emang harus aku perbaiki gitu. Oke, nggak sampai down ya, Angel ya. Kan ada Enggak orang sih, anak enggak. kadang-kadang kan waduh Enggak. waduh kok kayak mau mulai kok waduh sudah dicacati misalnya sudah dapat komplainan dan lain, aduh kok kayak gini ya. Nah, bisa jadi itu kan jadi down Hmm, ya. Oke, iya oke. betul. Iya, jadi dari sini Angel juga ini ya semakin tahu eh, apa yang dimau oleh pasarnya Angel gitu ya. Pasarnya seperti Betul, apa gitu betul. ya. Menjajaki pasar gitu ya. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Nah, kalau dalam dunia kepelayanan musik tadi, Angel, ada enggak Angel eh, treatment khusus atau latihan atau gimana, Angel? Atau apa memperbanyak apa namanya kamus Referensi. lagunya, Iya, betul. iya itu Apa sih yang Angel kalau lakukan? kalau pelayanan sih ya itu sering dengerin banyak lagu gitu supaya lebih memperbanyak referensi lagu, terus juga ya itu sih memperbanyak referensi lagu, terus juga kalau untuk musik sendiri kan karena seperti yang tadi aku bilang aku juga nggak segitu bisanya gitu kan, jadi memang perlu ekstra latihan gitu. Emang kalau di rumah itu pelayanan emang belajar benar-benar lagunya tuh kayak gimana, terus juga ya eh, latihan terus sih di rumah supaya bisa kasih yang terbaik lah. Oke, ya, 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 ya. Ya, Angel ini eh, pemusik solo atau band, Angel? Tergabung dalam Oh, band? sama teman-teman ada band di Oh, ada komisi band pemuda. gitu ya. Nah, Iya. ngomong-ngomong soal band gini kan, ini ngomong-ngomong kan enggak mudah ngeblend memadukan beberapa musik menjadi satu gitu ya. Nah, kira-kira Angel sempat merasa kesulitan enggak? Atau ya dalam tanda kutip mungkin minder. Angel ini di sini sebagai apa? Musiknya apa? Keyboardis ya? Pianis, iya Oh, pianis. pianis, Ya, pianis. Oke, oke. Nah, iya. gimana Angel? Eh, Kalau di band sendiri sih, emang awal terbentuknya band itu dari waktu kita katekisasi. Jadi dulu waktu katekisasi kan disuruh untuk nyumbang lagu gitu kan teman-teman. Nah itu di situ akhirnya terbentuklah teman-teman musik di situ. Akhirnya
jadi band sampai sekarang gitu. Nah, untuk gimana ya, kalau band sendiri itu emang susah-susah gampang sih, harus jam terbang sih kalau bisa dibilang jam terbang, Mm-mm. dan juga karena emang udah ada chemistry juga, jadi ya dari situ sih belajar untuk menyamakan apa ya, kayak menyamakan cara main dan lain-lain, ritme grup lah. Belajarnya Oke, dari situ. Nggak. gitu. Tapi emang susah sih karena kan emang aku cewek sendiri kan di band pemuda Mm-mm. itu. Jadi emang Mm-mm. ya cukup susah sih. Tapi ya harus, kalau misalnya pokoknya kuncinya sih kalau misalnya nggak ngerti jangan takut tanya, atau jangan ngerasa kayak aduh aku nggak bisa, aku nggak mau tanya, wes nanti aku main sebisaku aja gitu, jangan. Jadi karena mainnya band ya harus ini sih, harus aktif juga tanya itu, dan rundingan juga. Oke, nah selama di band itu pasti ada leadernya ya Angel ya? Iya ada. Ada ya. Nah, oh, Angel termasuk leadernya atau bukan Angel? Bukan, Oh, bukan bukan, gitu ya. bukan aku. Iya. Soalnya kalau setahu kakak ini, kakak kan enggak terlalu paham musik juga. Ini namanya piano itu Mm-mm. kan pegang ini ya, pegang kuncinya itu ya, Angel ya. Iya, tapi kalau Nah, di bangku bukan sih, bukan. bukan ya, enggak apa. Oke, Iya. oke, oke, oke. Ya, eh, ini bagi teman-teman diundang lagi ini. Kalau mau bertanya-tanya, mau mau apa? Sharing-sharing, silakan di kolom komentar gitu ya. Oke, lanjut ada pertanyaan lagi. Nah, selama ini Angel juga terus mengikuti ini ya, update update apa? Kayak perkembangan dari dunia bakery, dunia musik, itu seperti apa, Angel? Kalau boleh Angel tangkap, Hmm, trennya ini yang seperti apa sekarang, Angel? kalau aku sih cenderung lebih ngikutin yang dunia bakery ya kok, soalnya Mm-mm, kan emang mm-mm. Ya, aku juga harus ngikutin gitu kan. Nah, betul, betul. kalau dalam dunia bakery sendiri sih semakin ke sini itu aku emang belajar banyak dari perkembangannya tuh lebih ke arah kue-kue yang gimana ya, kayak desainnya tuh lebih simple gitu, lebih kayak ke arah Korean Korean cake gitu sih. Emang sekarang itu lagi trennya tuh itu gitu, dan banyak banget orang-orang yang jualan memang akhirnya sama seperti itu gitu sih. Jadi memang mirip-mirip lah orang-orang kalau ini, karena Oke, nah trennya ya, memang itu. mm-mm. Oke. Nah, yang membuat produknya Angel meskipun jual yang sama gitu ya Angel ya, pasti ada bedanya dong. Apa yang Angel coba tawarkan supaya para customer itu bisa beli. Oh ini saya dapatkan hanya di produknya Angel. Korean cake yang seperti apa yang Angel punya gitu loh Angel. Yang karakternya ini. Apa ada Ini beda atau memang nggak ada Angel? sebenarnya kan karena kalau yang sekarang lagi tren itu kan Korean cake ya. Jadi Mm-mm, cake mm-mm, dasarnya tuh kayak sponge cake atau kayak bolu gitulah. Nah, mm-mm, tapi kan jualanku ini, yang aku jual ini brownies gitu kan. Nah, di situ mm-mm. aku coba untuk mix and match gitu sih. Jadi memadukan antara produk yang aku jual dengan tren yang saat ini. Jadi mungkin seperti kue brownies tapi desainnya itu seperti Korean cake gitu sih. Dan juga mungkin kalau aku lihat banyak Oh, orang yang suka itu karena memang bisa dibilang harganya itu terjangkau, dan juga aku ada menjual seperti brownies tart gitu. Jadi kue tart yang memang mm-mm. harganya cukup terjangkau gitu. Jadi untuk orang-orang yang pengen kasih ke orang-orang terdekat yang lagi ulang tahun atau gimana itu bisa lebih ini sih, lebih eh, memilih produkku kayak gitu sih kalau aku baca ya dari market selama ini. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Jadi Angel ini buat terobosan baru gitu ya. Enggak terlalu itu ya. Berarti brownies yang memang didesain jadi ini ya, model Korea-Korea gitu ya, Angel ya. Yang lagi tren Iya, itu ya bisa gitu ya. dibilang gitu. Nah, ngeblend itu. Bagus, bagus. Dan
Dan itu ya, dan satu lagi poin plusnya itu tadi ya, ramah-ramah di kantong gitu ya. Nah, bersahabat lah Iya, istilahnya. bisa dibilang Terjangkau. begitu. Oke, oke. Nah, ketika Angel sudah menjalani negeri ini selama 1 tahun gitu ya, Angel cukup puas nggak sampai di titik sekarang ini? Aku bersyukur sih kok bisa sampai di titik ini gitu, karena memang dulunya nggak pernah ngebayangin gitu ya bisa maksudnya punya sebuah bisnis kecil seperti ini. Dan aku bersyukur sih dengan apa yang Tuhan kasih. Maksudnya nggak pernah kebayang juga ternyata aku punya bakat untuk bikin kue gitu. Itu nggak pernah kebayang karena dulu memang cuma suka-suka aja gitu. Dan baru sadar kalau ternyata itu bisa dijadikan sesuatu yang lain itu 1 tahun yang lalu gitu loh. Oh Gitu. gitu, iya iya Ini iya. baru sadar, oh iya ini bisa juga sih ternyata aku jadi kayak gini. Gitu. Dan itu aku bersyukur dan kedepannya sih ingin jadi apa ya ingin mengembangkan lagi sih dengan apa ya bakat yang udah Tuhan kasih ke aku sih jadi pengen Oh, belajar lebih banyak. oke, banyak lebih banyak. Tetapi masih lingkupnya tetap ini atau memang mau ekspansi dan lain sebagainya, Angel? Belum tahu Sementara ya. sih lingkupnya ini ya soalnya soalnya udah cukup riwah juga. Oh, semua serba dikerjain sendiri gitu ya. Oh iya, Iya, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, Angel ini eh, ada target nggak misalnya dalam 1 hari ini buat berapa macam cake terus dijual atau memang open PO baru buat? kalau dulu awal-awal itu emang sistemnya open PO gitu tapi untuk Mm-mm, sekarang udah memang jualan tiap hari sih kok karena memang ya puji Tuhan juga sekarang mm-mm. semakin dikenal orang dan orang-orang semakin banyak permintaannya untuk tiap harinya gitu. Jadi memang sistem ordernya itu H-1, tapi Mm-mm. jualannya sekarang udah puji Tuhan tiap hari. Wah, keren keren. Oke oke. Ini nih. Ada pertanyaan dari Steven Purwantoro ini. Wah ini. Varian brownies apa aja yang Angel jual ini? Penolongan. Kalau Korean banyak sih kok. Ada Banyak ya. macam-macam di kayak ya tadi yang aku bilang brownies tart itu ada juga, ada macam-macam ukuran juga sih. Untuk rasa ya masih umum sih kayak ada Oreo dan untuk varian. Oh gitu ya. Semoga terjawab itu ya. Bapak Steven gitu ya. Pertanyaannya itu ya. Oke oke oke. Ya berarti di sini bisa dikatakan bahwa apa yang Angel lakukan ini Angel sudah menemukan bakatnya gitu ya. Dan sudah bisa Iya, dikatakan juga menjadi berkat gitu ya Angel ya. iya, Oke, dari pelayanannya tadi Angel punya bakat musik disalurkan lewat melayani di ibadah, di keluarga gitu ya. Kalau eh, di mana ini kalau bakery ya Angel sudah menemukan bakatnya lalu jadi berkat itu mungkin dengan menjual gitu ya Angel ya. Dan jualan iya. Angel ini menjadi istilahnya pemasukan dikit-dikit lah buat Angel gitu ya Angel ya. Iya dan juga bisa aku bersyukurnya juga bisa bantu orang lain gitu sih. Kok maksudnya kan aku pengiriman kan pakai kurir gitu kan. Jadi membantu Oh, iya, iya, iya. ini bisa bantu kayak misalnya mayoritas sih kurir gitu. Jadi biasanya kasih orderan mereka gitu juga membantu orang-orang yang jual bahan baku juga. Kan karena di pandemi ini kan juga banyak yang cerita juga penjualan mereka juga menurun dan lain-lain seperti itu sih. Jadi ya itulah aku bersyukurnya Iya, juga itu jadi bisa iya, iya, iya. jadi Mungkin karena faktor pandemi ini juga gitu ya. Jadi iya betul. segala sesuatu yang homemade itu rasanya bisa itu ya. Betul ya Hmm, kan larangan dari mungkin dari pemerintah kan nggak boleh keluar-keluar. Jadi mungkin lebih membuka usaha-usaha yang buatan rumah gitu ya, home industry gitu iya ya, yang untuk lebih betul. berkembang.
Oke, ya ada ndak tips dan triknya? Nah, ini tadi kan sudah ngomong panjang lebar ini. Ada ndak tips dan trik yang Angel mau bagikan bagi teman-teman yang apa ya, yang sama, yang mempunyai bakat yang sama seperti Angel ini? Tips dan trik sih sama seperti aku yang baru menemukan bakatku 1 tahun yang lalu gitu. Buat teman-teman lain yang mungkin sedang apa ya, sedang bingung nih bakatku nih apa gitu. Kalau tips dari aku sih jangan takut untuk mencoba banyak hal, mencoba hal-hal baru gitu. Istilahnya keluar dari zona nyaman lah gitu. Terus juga kalau sudah menemukan bakatnya, karena bakat itu kan dari Tuhan ya. Jadi Yes. ya ini harus dikembangkan gitu. Bakatnya Mm-mm. dikembangkan untuk bisa menjadi berkat bagi diri sendiri, bagi orang lain. Gitu sih Kak. Oke, 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 oke. Ya, jadi jangan berlama-lama gitu ya. Temukan bakatnya sekarang juga, terus tuh kembangkan dan sewaktu mengembangkan itu tadi ya, jangan gampang menyerah gitu ya. Iya, Kadang betul. kan orang kan yaitu enak zona nyamannya, sehingga Mm-mm. ya mungkin dalam tanda kutip susah majunya gitu. Iya, Oke, betul. ya bagi rekan-rekan yang lain mungkin masih ada cukup waktu gitu ya, yang mau bertanya-tanya seputar tentang bakat bakery maupun tentang dunia musik gitu, silakan. Oke. Nah, oke, oke. Kalau oke, oke. Tips dan trik. Um, nah, lalu kalau kita boleh ini, Jel, sebelum kita masuk dalam kesimpulan nih ya, eh ya namanya orang pasti punya ini ya, Jel ya, proses jatuh bangun kali ya, Jel ya. Ya, Nah, proses jatuh bangun. Nah, titik yang Angel terendah yang pernah Angel rasakan itu yang seperti apa, Angel? Ketika misalnya menjalankan bisnis bakery, itu yang seperti apa? Dan ketika misalnya Angel terlibat di dunia pelayanan musik, itu yang seperti apa, Angel? hmm, titik terendah kalau Mm-mm. dalam bisnis sekarang Mm-mm. itu mungkin saat dimana aku ngerasa produkku ini nggak diterima sama orang-orang gitu loh kok. Jadi kayak ngerasa, Mm-mm. aduh kok ini udah berapa hari nggak ada yang order gitu. Salah di mana Ah, ya gitu. Karena emang kan apa ya, itu salah satu ini juga sih kalau misalnya ada hal-hal kayak gitu kan jadi pikiran juga kayak, aduh salahnya di mana ya? Apakah mm-mm. servisnya salah atau apakah di ini salah gitu sih kalau dalam bidang penjualan. Kalau dalam bidang pelayanan sendiri sih apa ya, titik terendahnya itu ketika aduh Pernah susah jenuh jawabnya. kah? Atau Ya gimana tak? Atau kalau pernah crash sama orang terus akhirnya mungkin apa istilahnya? Wes, mungkin mungkin kita apa ya merasa tidak enak sama orangnya tetapi sehingga mengorbankan yang pelayanannya padahal itu kan belum tentu betul ya hmm, karena kan memang bisa kayak gitu Angel ya. kalau aku pribadi sih jenuh sih kok. Kadang pernah pernah ngerasa jenuh banget. Kayak misalnya nih setiap minggu tugas nih. Tiap minggu pertama singer, minggu kedua pemusik, minggu ketiga nanti misalnya WL atau apa. Nah, hal-hal kayak gitu tuh kadang ngerasa buat aku mikir gitu. Sebenarnya aku kayak gini tuh buat apa sih? Pelayanan kayak gini sebegini banyak tuh buat apa sih gitu. Itu kadang eh, jadi kayak titik jenuh gitu loh. Kayak aduh kok gini-gini aja gitu. Aku kayak nggak menemukan alasan aku untuk
melakukan pelayanan gitu sih kok. Itu titik terendah sampai bikin aku tuh mikir, sebenarnya apa sih? Sebenarnya ngapain sih aku kayak gini? Itu pernah dulu. Pernah nggak ngomong-ngomong soal pelayanan ini ya? Ini kan Angel sebagai pelayan altar yang di depan yang dilihat banyak orang gitu ya Angel ya. Pernah nggak mengalami ya kayak dalam tanda kutip kayak kejatuhan misalnya sombong. Sombong itu dalam arti gini Angel. Kalau nggak ada aku pasti semuanya nggak bisa. Hmm, Kan kayaknya kalau kakak boleh lihat dan mungkin kakak pribadi ya juga pernah sempat jatuh kayak gitu ya. Mungkin ya. pelayanan-pelayanan yang dilihat orang gitu kan. Nah, sesuatu yang istilahnya yang membanggakan yang bisa membuat orang itu eh, sombong sehingga jatuh dalam yaitu dosa itu tadi gitu. Mm-mm. Bukan lagi Pernah sih untuk kok. Tuhan. Bukan lagi Mm-mm. untuk Tuhan. Jadi kemegahannya itu seolah-olah milik kita pribadi gitu. Pernah banget. Itu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi sih. Itu pernah aku kayak gitu. Jadi itu ceritanya NYC ini Komisi Pemuda ini lagi ada event yang cukup besar gitu. Mm-mm. Yang dimana event itu berhasil banget lah pokoknya melebihi target gitu. Wow. Melebihi target melampaui lah gitu. Ah, ah, ah. Dan di situ aku sebagai ketua pelaksana sempet nih punya pemikiran, ih keren ya, aku bisa bikin acara kayak gini gitu. Sempet pernah kepikir kayak gitu. Ah, ah, ah. Keren ya, aku bisa bikin acara kayak gini itu sempat. Dan terus aku langsung ini sih langsung sadar, ih kok bisa mikir kayak gitu. Terus juga sempat ngomong ada sama salah satu kakak-kakak di gereja itu. Terus langsung kayak Mm-mm. dia langsung hayo nggak boleh gitu gitu. Terus aku langsung Mm. iya ya maaf maaf aku ini nggak tahu nih Ding, kenapa nih gitu. iya 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 diingatkan gitu ya, iya 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 iya. Iya, kalau tadi ngomong soal titik rendah, nah misalnya Angel berada di titik itu, apa yang Angel lakukan untuk bisa bisa bangkit, bisa semangat lagi? Karena titik terendahku jenuh itu aku sih biasanya ngobrol sih sama kayak misalnya kalau tahu ya ada Kak Mitra, Mm-mm. ada CFA gitu kan. Aku Hmm. ngobrol sih. Maksudnya supaya aku nggak merasakan sendirian gitu. Ah, Jadi ah, share ah. beban sama orang lain. Dan orang lain kan pasti punya perspektif yang berbeda gitu dan bisa jadi apa ya kasih saran, nasihat gitu ke aku. Gitu. Jadi lebih ke cerita, terus nanti di rumah juga sering cerita sama papa juga Ap- gitu sih. Dan papa pasti Mm-mm. langsung ingetin ya itu mungkin hal yang wajar sih mengingat kegiatanmu saat ini kayak gitu gitu. Jadi ya itu proses gitu sih katanya. Oke, 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 oke. Bagian dari Dan proses. bagian dari proses dan proses itu ya itu yang membentuk kita gitu ya, betul ya. Hmm. Membentuk kita untuk jadi seperti saat ini gitu ya. Oke, oke. Luar biasa ini ya. Tak terasa ini, Jel. Tak terasa hampir 1 jam telah berlalu. Nah, kira-kira di penghujung eh, malam kesaksian online ini, apa yang Angel mau sampaikan? Apa yang Angel pesan apa yang Angel mau bagikan buat para rekan-rekan semuanya? Pesan ya, pesan sama kayak tadi sih mungkin bakat ya tentang bakat. Mm-mm. Dimana setiap orang itu Tuhan pasti udah kasih bakatnya sendiri. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak sadar gitu ya akan bakat yang dia punya gitu. Mungkin ada orang yang lihat, ih aku nggak berbakat lah, aku nggak bisa main musik, aku nggak bisa WL, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa gitu. Padahal bakat kan bukan cuma itu gitu kan, ada Iya. banyak banget. Dan itu sih mungkin setiap orang harus mencari bakatnya, mensyukuri bakatnya dan mengembangkan apapun bentuknya karena itu semua kan dari Tuhan ya. Oke, oke, oke. Sehingga ya jangan mengecewakan Tuhan lah istilahnya ya Angel ya. Sudah Ya. dikasihi ya wes sebagai rasa terima kasih temukan, kembangkan dan dikembalikan lagi untuk
menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan lagi. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak ini Angel untuk bincang-bincangnya. Terima kasih untuk sharingnya. Kita akan tutup dalam doa ya. Untuk doa penutup, kakak bisa minta tolong Angel untuk tutup. Oh ya, oke. Baik, ya mari kita berdoa ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas malam hari ini, atas kesempatan Angel bisa sharing tentang bakat yang menjadi berkat ya Tuhan untuk teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu pada setiap dari kami. Terima kasih atas segala bakat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Kiranya dari apa yang telah kami bincangkan malam hari ini dapat semakin memotivasi kami, setiap dari kami, untuk dapat mengembangkan apa yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan, supaya kami dapat semakin mengembangkan dan menemukan bakat kami dapat memuliakan nama-Mu dengan bakat-bakat yang telah Engkau berikan pada setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa jika sebentar lagi kami akan berpisah, Tuhan berkatilah setiap dari kami yang akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan yang jaga, Tuhan yang berkati, Tuhan berikan selalu kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk kesempatannya gitu ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah online, sudah bergabung, dan juga bagi rekan-rekan yang lainnya terus diingatkan bahwa setiap hari Jumat jam 7, nah di IG GKI Ngagel ada malam kesaksian, dan minggu depan tentu ada malam kesaksian yang lain yang tentu nggak kalah menariknya. Jadi bisa rekan-rekan semua bisa ikutin gitu ya untuk update-update yang lain. Terima kasih, saya pamit undur diri. Terima kasih Angel. Salam buat Papa Mama. Salam sehat selalu. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.